Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bromo rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka kajian kitab HPT yang diselenggarakan setiap bulan sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan baru, Januari. Tahunnya juga baru, 2026. Itu artinya umur kita bertambah 1 tahun. Tapi maknanya berkurang 1 tahun. Karena umur sudah dibatasi oleh Allah. Sudah dibatasi. Umur berapa kita meninggal dunia, tahun berapa kita meninggal dunia, alasan meninggalnya apa, di mana, jam berapa, menit ke berapa, sudah ada semua. Ini kalau kita mengacu kepada sebuah firman Allah dalam Quran, surat 3 ayat 154, di situ dijelaskan orang yang takut mati dalam medan peperangan sehingga dia melarikan diri berlindung di dalam rumah-rumah. Ternyata Allah turunkan firman-Nya, walau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madzajihim. Sekalipun kamu berada di dalam rumah-rumah, kalau kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar pada tempat pembunuhan itu. Ini menunjukkan bahwa sebab kematian itu sudah ditentukan juga, waktunya, tempatnya, dan lain sebagainya. Maka yang penting di tahun baru ini adalah evaluasi diri kita, amalan kita selama ini kayak apa, terutama di tahun 2025, tapi tidak harus tahun baru sebenarnya. Evaluasi ini sebenarnya setiap saat, karena firman Allah menjelaskan begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsun, hendaklah pribadi-pribadi ini memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok. Ini sebuah perintah untuk memperhatikan amalan-amalan kita yang sebelum ini, yang sudah kita persiapkan untuk hari esok, jujur perhatikan. Maksudnya dinilai, dievaluasi, kalau kurang baik kita perbaiki. Kan begitu sebenarnya. Nah, ini penting sekali untuk dievaluasi amalan kita. Tentunya yang kita evaluasi banyak sekali. Ya, banyak amalan-amalan yang kita kerjakan, tapi yang paling dominan sebenarnya adalah kualitas iman kita. Karena persoalan iman ini penting juga, karena nanti yang dimasukkan surga oleh Allah itu orang beriman. Orang beriman juga orang takwa. Itu yang dilihat dalam Quran itu seperti itu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha fiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya
dan tidak pindah daripadanya. Ini penjelasan Allah. Orang iman amal soleh. Yang takwa juga disebutkan oleh Allah dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi ini yang patut kita perjuangkan, yang patut kita banggakan adalah keimanan, bukan golongan. Golongan itu adalah wadah atau alat perjuangan. Justru kalau kita membanggakan kelompok itu daripada keimanan kita bisa jatuh kepada syirik. Di dalam Quran juga disebutkan, wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik di sini? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Loh, ternyata yang seperti ini termasuk syirik. Maka pentingnya keimanan kita bangun. Kita perkuat, apalagi sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi sudah Ramadan. Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 18 Februari. Riyoyo nih tanggal 20 Maret. Nanti tahu sebelum terjadi, karena ini juga menghadapi kasus, karena kasus yang disampaikan oleh Rasulullah untuk melakukan poso atau hari raya itu melihatnya dengan melihat hilal. Tetapi di Arab Saudi dengan di Indonesia agak beda sedikit. Kalau di Indonesia itu rata-rata kebanyakan terhalang. Saya itu mengikuti ru'yat itu sudah ada 5 kali, tidak salah. Saya tidak pernah melihat bulan itu tampak. Yang kelihatan itu apa? Uap putih. Karena dipakai teropong gitu. Nah, laut itu kan mengeluarkan uap. Yang kelihatan ya itu. Jadi 5 kali saya belum pernah melihat. Karena waktu itu tanggalnya sudah mepet. Seandainya ada hari raya besok, itu 2 hari kemudian bulan itu semakin besar. Sehingga diputuskan, ada yang pura-pura ngaku melihat, padahal tidak ada. Ya, akhirnya dalam kasus yang seperti itu diputuskan oleh Muhammadiyah, akhirnya menggunakan sistem hisab. Lah itu bid'ah. Ya memang kalau dari segi bahasa memang bid'ah ya. Bid'ah seperti macam-macam ini juga bid'ah. Tidak ada Rasulullah begitu. Apakah tidak boleh bid'ah seperti ini? Boleh. Ya. Ternyata yang dipakai Muhammadiyah itu Quran. Quran surat Yunus ayat 5. Nya gini. Wallazi ja'ala samsa diya wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Al-ayat. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya dan menetapkan manzilah-manzilahnya. Manzilah itu tempat edarnya. Li ta'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu bisa menghitung tahun dan melakukan hisab. Ini dipakai Muhammadiyah. Jadi dari hadis loncatnya ke Quran. Akhirnya diputuskan sampai sekarang. Bahkan sekarang ini merancang penanggalan dunia, penanggalan global itu sudah dirancang, nanti sak dunia ini riyo podo. Ya mungkin tahun ini, mungkin tahun baru ya bisa diterapkan setelah mungkin Muharram ya bisa diterapkan begitu. Nah itu sudah kita sepakati atau disepakati oleh Muhammadiyah, posone tanggal 18 Februari. Nah ini kita perlu persiapan mental itu. Apa yang kita persiapan? Tentu ilmunya dan
Yang bagian dalamnya adalah iman. Karena yang dipanggil poso itu nanti orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayo orang beriman, diwajibkan atas kamu poso. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Berarti Allah menjadikan kita syariat poso ini supaya kita itu jadi baik, supaya jadi orang takwa. Berarti ini kasih sayang Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Nah ini kalau tidak kita dibekali dengan iman, kita poso itu ya abot. Nahan sembarang kali, nahan makan, nahan minum, nahan amarah, nahan nafsu, macam-macam. Itu kalau tidak ada iman, berat. Tapi kalau ada iman, lega. Merasa bisa melaksanakan perintah Allah, ini senang. Ya karena orang beriman itu cirinya apabila diseru kepada aturan Allah, jawabnya adalah sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza tu'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru kepada aturan Allah dan Rasulnya supaya menghukumi di antara mereka, ayaqulu sami'na wa ata'na, jawabannya adalah kami dengar dan kami taat. Ya itu sebagai pengantar ya. Pengantar untuk ngaji ini kebetulan pas podo bahas masalah iman. Karena iman itu dibagi ada 6 item. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Jadi kita mulai kajian kita pada malam hari ini.